Kasihan yang kehilangan benda ini. Aku harus mengembalikan kepada pemiliknya tanpa harus meminta upah. Wahai penduduk kota ini, nama saya adalah Yasir. Saya tinggal di pemukiman utara kota. Begini, baru saja saya menemukan kantong beludru berwarna biru. Adakah di antara saudara-saudara yang merasa kehilangan benda ini? Allahu Akbar! Wahai saudara-saudara, jangan dia. Dia adalah Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Lurus. Channel ini adalah channel yang akan menyuguhkan kisah-kisah inspirasi dan motivasi yang mengandung hikmah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini supaya orang lain juga tahu apa yang kamu tahu. Kisah pemuda sabar dan jodohnya. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang pada suatu waktu, saat dia sedang berjalan di sekitaran kotanya, dia melihat sebuah kantung kain beludru mewah di tepi jalan. Kantung kain beludru warna biru. Diambilnya kantung itu, lalu ia buka. Astaga, dia sendiri kaget. Ternyata di dalamnya ada batu zamrud berwarna hijau nan indah. Yang dia tahu bahwa permata zamrud berwarna hijau yang merupakan permata yang sangat mahal di dunia saat ini. Pemuda itu pun kaget. Ia kemudian berinisiatif untuk mengumumkan temuannya tersebut. Kasihan yang kehilangan benda ini. Aku harus mengembalikan kepada pemiliknya tanpa harus meminta upah. Pemuda ini tahu bahwa di dalam undang-undang hukum di kota itu adalah apabila kita menemukan benda yang jatuh, namanya barang temuan, dianjurkan tidak boleh mengambil barang tersebut. Dan jika si penemu barang temuan berharga memang ingin berminat mengambilnya, maka syaratnya bahwa orang yang menemukannya harus mengumumkan barang temuan tersebut selama setahun. Kalau sudah setahun diiklankan dan tidak ada yang memilikinya, maka barang tersebut bisa saja menjadi haknya orang yang menemukan. Sekarang kembali lagi ke kisah lanjutan tentang penemuan itu. Akhirnya, si pemuda itu naik ke sebuah podium yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk mengumumkan tentang barang-barang milik orang yang diketemukan, atau sebaliknya, jika ada orang yang kehilangan, perlu mengumumkan barang kehilangannya. Si pemuda akhirnya berpidato lantang sambil memperlihatkan kantong biru temuannya di tengah keramaian kota. Dengan suara tinggi, si pemuda ini berteriak. Sebut saja, pemuda itu bernama Yasir. Wahai penduduk kota ini, nama saya adalah Yasir. Saya tinggal di pemukiman utara kota. Begini, baru saja saya menemukan kantong beludru berwarna biru. Adakah di antara saudara-saudara yang merasa kehilangan benda ini? Tidak ada satupun orang yang menjawab seruannya. Padahal di halaman alun-alun saat itu banyak sekali orang. Ada beberapa orang yang menoleh, tapi mereka menjawab dengan kelengan, yang artinya itu bukanlah barang mereka.
Di sisi lain, juga terlihat beberapa pedagang yang sedang menjajakan dagangannya juga mengatakan bahwa barang itu bukan miliknya. Yasir berteriak sekali lagi, "Wahai penduduk kotaku, siapakah gerangan pemilik kantong biru ini?" Lagi-lagi tidak ada yang menjawab seruannya. Hingga 10 kali pemuda itu berseru di halaman depan alun-alun pusat kota. Namun tidak ada seorang pun yang datang mengaku sebagai pemilik kantong kain beludru berwarna biru tersebut. Akhirnya dia berseru untuk terakhir kalinya, "Wahai penduduk sekalian, letak rumah saya di utara kota. Kalau ada orang yang bertanya tentang kantong biru yang hilang, katakanlah, sudah saya temukan, dan segera tunjukkanlah dia untuk datang ke rumah saya." Bisa dibayangkan di kota itu, begitu taatnya mereka kepada kebenaran, sehingga soal kepatuhan hukum sudah menjadi etika sehari-hari. Tak ada pengakuan akan kepemilikan yang dibuat-buat. Semua kaidah tentang yang hak dan yang bukan hak sangat dipegang teguh masyarakat saat itu. Benar-benar tak ada yang berani untuk main-main mengambil yang bukan menjadi haknya. Menjelang sore hari, ada seorang kakek datang. Ia kemudian naik di atas podium, tempat di mana siang tadi si pemuda mengumumkan barang temuannya. Orang tua yang sudah berjenggot putih yang berdiri di atas mimbar itu nampak berteriak, "Wahai penduduk kotaku, apakah ada di antara kalian yang melihat kantung saya yang jatuh? Terbuat dari kain beludru yang berwarna biru." Karena usianya yang sudah tidak muda lagi, maka suara si kakek ini tidak sekencang suara si pemuda. Beberapa orang yang melintas harus mendekat dulu agar bisa mendengar jelas suara si kakek tadi. "Bagi mereka yang menemukannya, saya akan kasih 500 dirham." Waduh, wow, benar-benar jumlah yang sangat fantastis, sangat besar di zamannya. Nah, kebetulan ada satu pedagang di situ yang mendatanginya dan kemudian menolong si kakek dengan mengatakan, "Wahai kakek tua, sebelum Anda mengumumkan soal kehilangan, tadi ada seorang pemuda yang menemukan sebuah kantung. Mungkin itu adalah kantung yang Anda cari. Rumahnya di sana. Dia tinggal di utara kota. Namanya Yasir. Coba saja temui." Dengan bersegera, sang kakek ini pun pergi ke sana dengan pengawalnya yang membawa tunggangan dari jenis unta yang terbaik. Setelah sang kakek menemui kepala adat di daerah utara dan menyebutkan nama pemuda yang dicari, akhirnya ditunjukkanlah rumah di mana Yasir tinggal. Kakek itu melihat rumah Yasir yang begitu kecil, reot, dan sangat sederhana sekali. Setelah sang pengawal kakek mengetuk pintu rumahnya, maka pintu pun terbuka. Yasir muncul dari dalam pintu. Sang kakek lalu memberikan salam kepada pemuda itu, dan Yasir menjawab salamnya si kakek. Sang kakek pun bertanya, "Benar namamu Yasir?" "Iya, nama saya Yasir." "Apakah engkau benar menemukan sebuah kantung berwarna biru berbahan beludru?" "Iya, betul sekali, kek." "Oh iya,
tunggu sebentar ya. Saya ambil dulu barangnya. Biar kakek dan pengawal itu di luar saja dulu ya. Rumah ini sangat sederhana. Tidak muat untuk bertiga orang masuk. Yasir pun masuk ke dalam rumahnya. Dan kemudian ia muncul lagi sambil membawa kantong kain beludru berisi permata jamrud hijau. Namun, untuk memastikan tentang kebenaran kepemilikan, Yasir pun bertanya kepada sang kakek. Bisakah kakek sebutkan ciri-ciri permata zamrud tersebut? Kemudian kakek itu menerangkan dengan tepat ciri-ciri dan detail batu zamrud itu. Iya, betul sekali. Kalau begitu, memang benar kakek adalah pemiliknya. Yasir pun tak ragu mengembalikan kantung milik kakek itu yang ia temukan sebelumnya. Usai menerima kembali kantong miliknya, sang kakek teringat janjinya. Ia pun bermaksud memberikan hadiah yang dia janjikan kepada pemuda tadi. Sang pengawal sudah menyiapkan 500 dirham dan langsung diberikan kepada Yasir. Pengawal, berikan. Oh iya, ini adalah hadiah karena kamu sudah menemukan kantong saya. Ini 500 dirham. Tidak, kek. Terima kasih sebelumnya. Karena niat saya adalah mengembalikan kantong ini. Tidak ada maksud ingin meminta imbalan atau yang lainnya, kek. Kakek tua dengan setengah memaksa melanjutkan. Sudah, kau ambil saja. Karena itu janji saya kepada siapa saja yang menemukan kantong ini. Akan saya berikan 500 dirham. Tidak, kek. Saya tidak bisa menerima sesuatu yang sejak awal sudah tidak saya niatkan untuk menerimanya. Atau saya tambah jadi 700 dirham. Bagaimana? Oh tidak, kek. Terima kasih, kek. Tapi saya memang tidak ada maksud untuk mengambil imbalan dari penemuan ini, kek. Mereka pun sempat berkonflik karena masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya. Namun, akhirnya sang kakek pun mengalah. Hari bergerak, waktu berlalu. 3 bulan sejak kejadian itu, sang pemuda rupanya mendapatkan kesulitan ekonomi dan merasa kekurangan dari sisi pendapatannya. Maka tersirat dari dalam hatinya bahwa dia mau keluar dari Mekah untuk mencari pekerjaan, mencari modal dan rejeki, dan nanti setelah cukup ia akan kembali lagi. Dia pun pergi menuju pelabuhan di sana. Kemudian dia naik kapal laut dan niat pergi ke suatu negeri di Cina untuk mencari pekerjaan. Saat di tengah lautan, kapalnya dihantam oleh ombak dan hancurlah kapal itu. Sewaktu kapalnya hancur, pemuda itu berhasil selamat dengan berpegangan pada sisa potongan kayu kapal tersebut. Akan tetapi, dia pingsan dan tersadarkan diri setelah di tepi pantai sebuah pulau. Saat itu, waktu menunjukkan malam menjelang subuh. Dia kaget dan terbangun. Lalu masyarakat setempat pun berdatangan. Anda ini siapa? Saya musafir. Kapal saya dihantam ombak keras. Dan saya terdampar di pantai ini. Kalau begitu, mari kamu tinggal dulu di rumah saya. Atau di rumah yang lain. Mereka juga siap kok menolong kamu. Yuk, silakan. Silakan. Yuk. Yasir melihat satu bangunan seperti kantor kepala desa. Kemudian Yasir menunjuk ke bangunan tersebut sambil berkata kepada warga,
Bolehkah saya tinggal di situ? Tapi bangunan itu sudah tidak terurus. Tidak mengapa. Nanti saya coba bersihkan kembali. Akhirnya, Yasir tinggal di gedung kotor itu. Bangunan tua yang dipenuhi dengan sarang laba-laba dan tidak terurus. Yasir pun membersihkan gedung tua tersebut semampunya. Masyarakat berdatangan sambil membawa makanan serta benda-benda yang bisa memperindah kembali gedung tempat bergotong royongnya. Yasir semakin semangat bekerja memperbaikinya. Setelah diperbaiki menjadi lebih baik, pada sebuah subuh, Yasir mengumandangkan azan. Sewaktu dia azan, ternyata masyarakat sekitar itu mendengar suara azan tersebut. Dan mereka pada berdatangan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan anak muda tersebut. Setelah 3 bulan tinggal di pulau tersebut, rupanya masyarakat setempat suka dengan Yasir. Yasir lalu diminta oleh masyarakat untuk menikahkan dia dengan salah satu anak gadis di pulau itu. Apakah kau bersedia menikah dengan anak gadis di pulau ini? Baiklah, Kata pemuda tersebut. Dia mau menikah karena dia masih bujangan dan belum menikah. Kemudian, pada saat itu, didatangkanlah wanita, seorang anak gadis bercadar. Tapi di bagian leher wanita itu tergantung sebuah kalung. Dan pada kalung tersebut, tergantunglah sebuah permata batu zamrud berwarna hijau. Maka Yasir pun menjadi kaget. Dan di saat perempuan yang ada di hadapannya membuka cadarnya, mata Yasir malah tertuju pada batu zamrud hijau itu. Orang-orang di sekitar itu pun menjadi heran. Beberapa orang di antara mereka ada yang marah. Hei anak muda, kau ini kurang ajar, ha? Perempuan ini kami datangkan untuk kau lihat wajahnya, agar kamu menikahinya. Maka harus melihat wajah dan telapak tangan sang perempuannya. Tapi kenapa kau lihat kalung zamrudnya? Hei. Beberapa orang lain pun ikut terbakar. Apa maksudmu merendahkan wanita kami yang termulia di tempat kami ini, ha? Tak lama setelah itu, seorang kakek tua dari belakang kerumunan nampak langsung bertakbir. Allahu Akbar! Wahai saudara-saudara, jangan dia! Dia adalah Yasir. Oh, akhirnya aku berjumpa lagi dengan kamu, Yasir. Yasir itu siapa, kek? Dia adalah orang yang sering saya ceritakan kepada kalian. Hah? Dia orang yang menemukan permata dan menolak ketika aku kasih hadiah 500 dirham. Lalu sang kakek mendekati Yasir, bersalaman dan lalu mengusap kepalanya. Yasir, saya adalah ayah dari anak perempuan ini. Semenjak aku pulang ke pulau ini 6 bulan yang lalu, aku selalu ceritakan tentang engkau kepada anakku. Dan sejak badai tsunami menerjang pantai di pulau kami, gedung gotong royong balai desa ini tidak terurus. Oh, begitu ceritanya ya, kek? Permata itu yang kamu kembalikan sekarang akan menjadi milik kamu, lengkap bersama anaknya. Terimalah dia menjadi istrimu, Yasir. Itu semuanya akan menjadi milikmu seumur hidup. Iya, Yasir. Terimalah anakku menjadi istrimu. Lalu Yasir memeluk sang kakek itu. Kemudian dia mencium tangan wanita anaknya sang kakek itu.
dan masyarakat pun bersorak semuanya. Inilah kisah nyata yang benar adanya. Apabila kita punya niat yang tulus, maka Tuhan akan ganti dengan yang baik sebaik-baik balasan.